Hai, selamat datang di channel aku. Ini sekarang aku mau menceritakan tentang gimana asal mulanya aku terkena COVID. Mungkin bisa dilihat dari sekarang, mungkin bisa dilihat dari saat ini ya, aku udah fresh-an ya. Jadi beda, ini adalah hari kedua aku di rumah sakit, di isolasi gitu. Aku udah agak baikan banget. Di rumah sakit aku dikasih seperti ini ada nama aku, cuma karena udah pakai mandi jadi hilang. Kemudian aku dipakai ini ini untuk isi infus vitamin antibiotik gitu. Jadi enggak seperti sakit pada umumnya yang selalu diinfus makan gitu, enggak, karena aku masih bisa jalan gitu ya, masih bisa kuat jalan dan makan aku juga masih lancar sih sebenarnya, walaupun harus dipaksa ya, karena COVID ini aneh-aneh sih menurut aku. Aku akan menceritakan gimana asal mulanya aku terkena COVID. Sebentar ya, aku taruh kameranya dulu. Gini aja kali ya. Oke, jadi asal mulanya aku ngerasa gejalanya masih gejala ringan sebenarnya. Jadi ya di hari Jumat everything okay, aku baik-baik saja gitu ya. Tapi anak-anakku flu tuh bersin, pilek, dan demam. Bahkan yang kecil itu yang masih umur 1 tahun tuh dia demam. Karena aku ibunya, jadi aku gendong dia lah gitu, jadi aku kontak langsung dengan dia gitu. Harapannya supaya dia sembuh gitu kan, karena biasa kalau anak sakit tuh kan dia butuh ibunya gitu ya. Kemudian di hari Selasa saya tertular anak saya, jadi saya flu juga. Saya bersin ya, hanya sebatas bersin biasa, flu biasa ya. Jadi saya berpikir oke, saya tertular anak saya gitu. Itu di hari Sabtu. Kemudian di hari Minggunya saya udah masih flu, masih bersin pilek, udah mulai gak enak badan. Biasa kalau kita kan kalau mau flu itu kan pasti berasa gak enak badan ya, tulang-tulang berasa sakit gitu. Itu udah yang saya rasakan di hari Minggu. Kemudian di hari Minggu malamnya itu saya udah mulai ngerasa demam, gak enak badan, berasa demam dan meriang. Kemudian di hari Seninnya itu Senin pagi itu berasa normal, saya merasa normal, tapi saya masih flu dan saya bekerja. Setelah saya bekerja itulah saya mulai merasa gak enak badan, mulai kerja kepala saya pusing karena saya ini flu di sini nih, dan pusingnya itu efek kepala gitu. Jadi saya nggak konsen banget kerjanya. Terus tulang saya nyeri. Akhirnya saya memutus, terus saya sampaikanlah ke teman-teman saya kalau saya ini gak enak badan, karena sistem di kantor itu kalau memang kita dalam keadaan kurang fit itu boleh pulang atau boleh WFH atau tidak masuk kerja gitu ya. Tapi karena saya udah masuk kerja, jadi saya izin untuk istirahat. Awalnya hanya istirahat saja, tapi di kantor memutuskan untuk udah kamu pulang aja gitu, WFH aja. Jadi saya pulang di siang harinya. Saya pulang, saya melakukan rutinitas biasa, saya istirahat, tapi tetap itu tidak enak badan. Sorenya saya meriang lagi, malam saya meriang, saya merasa demam, tapi suhu saya nggak panas, badan saya nggak panas gitu. Di hari Selasanya pagi saya masih merasa nggak enak badan, saya masih meriang, kaki saya itu tulang-tulangnya sakit semua. Akhirnya suami saya bilang, kamu nggak usah kerja, istirahat saja di rumah. Dan di saat itu saya memutuskan untuk istirahat juga. Saya izin dengan atasan saya, yang mana atasan saya minta untuk surat sakit gitu, surat sakit. Jadi saya memutuskan untuk ke rumah sakit, niatnya hanya minta surat sakit dan minta obat sebenarnya, tujuan saya ke rumah sakit. Dan setelah saya ke rumah sakit bersama suami saya, ke dokter lah, kami ke poli umum, ke dokter umum. Di dokter umum itu saya infokan apa yang saya rasakan, keluhan-keluhannya ya. Mereka minta untuk saya antigen dan ronsen beserta ambil darah. Langsung lah kami ke lab, ke radiologi untuk antigen, ronsen, dan ambil darah ya. Itu udah berjalan seperti biasanya. Siangnya kami kembali lagi minta hasil. Untuk hasil darahnya nanti saya tunjukin seperti apa, mungkin seperti ini. Kemudian untuk hasil ronsen nanti aku tunjukin juga.
dan antigen saya negatif gitu. Jadi dokter bilang, oh syukur ya mbak, alhamdulillah negatif gitu antigennya. Coba pas dicek dari ronsen itu paru saya ada bercak gitu, ada bercaknya. Nanti akan aku tunjukkan seperti apa hasil ronsennya. Dan mbak langsung ke itu ya, saya rujuk ke Poliparu gitu ngomongnya. Oke, saya dan suami langsung menuju ke Poliparu lagi. Jadi kami hampir 1 harian di rumah sakit ya. Saya selesai ambil hasil jam 2 ke Poliparu masih ngantri panjang banget gitu ya. Dan saya baru dipanggil dokter Poliparu itu jam 6 sore, 6 sore lah, maghrib, udah pasien terakhir gitu. Sampai di sana dokter paru melihat hasil ronsen saya dan dia mengatakan bahwa saya infeksi paru kanan saya ada bercak putih dan itu menjurus ke COVID. Dan saya sempat shock, dan tapi saya nggak shocknya tuh kayak, hah kok bisa, antigen saya loh ada negatif gitu ya, pas ada pembelaan diri gitu. Kata dokter bilang untuk tingkat akurasi antigen itu sendiri hanya 60-70%, jadi ada tingkat kesalahannya 30%. Oke, jadi untuk meyakinkan PCR saja ya, dokter menyarankan seperti itu. Oke, saya dan suami memutuskan untuk bolehlah PCR, dan kami bilang apa bisa di rumah sakit ini PCR. Dokter menyampaikan untuk PCR di rumah sakit ini, di RSPB ya, Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, itu hanya sampai jam 2 siang dan kami itu udah jam 6 sore di sana, jadi tutup lah ya. Kalau mau dokter menyarankan saya untuk isolasi di rumah sakit sambil menunggu PCR di esok harinya karena saya harus bertahan mengingat paru saya ada flek ya, ada bercak itu. Kalau memang mau di RSPB dokter, tapi saya milih dan suami minta yaudah kita coba cari di luar aja, alternatif di luar gitu ya, dengan masih tetap dengan harapan bahwa saya negatif gitu. Oke, boleh kata dokter. Oke, berarti saya kasih rujukan untuk kamu swab swab PCR di luar gitu. Akhirnya setelah dari dokter paru, saya mencari info di mana nih PCR yang hasilnya cepat gitu ya, info kemana-mana, dan teman saya bilang ada di rumah sakit Haryanto, ada rumah sakit tentara dekat sini, itu hasilnya di besok hari lebih cepat ya dibandingkan tempat lain yang harus 4 hari 3 hari gitu ya. Oke, saya dan suami langsung ke sana. PCR lah saya di rumah sakit tersebut di jam 7 jam 8 malam. Setelah itu setelah sambil menunggu hasil, saya melakukan isoman di rumah karena ya kita kan takut juga ya, walaupun sebenarnya pikirannya negatif cuma kita harus jaga juga. Hari Rabunya itu kan hari Selasa, hari Rabunya, Rabu malam keluarlah hasil ya, dan saya dinyatakan positif. Dunia berasa runtuh, walaupun sebenarnya saya I'm okay gitu. Cuma entah kenapa yang tersirat di pikiran saya tuh keluarga saya aja, orang tua saya, anak-anak saya, suami saya gitu ya. Ya takut kalau semuanya positif gitu ya, takut saya menularkan gitu. Dari yang fisik saya baik-baik aja, semalam itu setelah mendengar kabar positif, sesak di kanan saya ini, saya shock ya, auto panik lah ya, sesak di kanan. Saya ingin cerita ke orang tua saya kalau kok jadi sesak ya gitu. Niatnya sebenarnya mau isoman saja di rumah, dan keluarga mau berdiskusi, aku nggak bisa di rumah gitu, aku harus ke rumah sakit karena aku udah riwayat di paru aku gitu, dan takutnya kalau tengah malam gimana gitu ya, tidak ada perawatan khusus, aku bakal gak kuat gitu, kurang oksigen gitu ya kan. Kayak di malam itu saya dan suami memutuskan untuk ke rumah sakit. Sedih ya sebenarnya harus jauhan dengan anak gitu, cuma itu aja sih yang saya pikirkan. Jadi itu tuh sesaknya tuh sesak karena sedih mungkin ya. Oke. Jam 10 malam kami nyampe di IGD. Di situ saya sempat ditolak karena kehabisan kamar. Nego lah, saya menceritakan kronologisnya beserta gimananya pembayarannya, saya menceritakan semuanya ke rumah sakit.
akhirnya disediain kamar, ada kamarnya, berhubung ada pasien yang keluar. Saya disuruh tunggu, jadi saya nggak langsung dapat kamar, saya menunggu hampir 2 jam 3 jam, dari 10 sampai jam 12 saya baru masuk kamar. Ini nanti ada kan kasih foto aku menunggu dan foto gimana aku menunggunya sampai masuk kamar gitu ya. Udah deh, saya masuklah rumah sakit ini gitu. Puji Tuhannya ini udah hari kedua, aku udah ngerasa much better, jauh lebih baik dibandingkan hari pertama kemarin. Karena kemarin tuh saya masih shock banget, karena kepikiran anak-anak aja itu yang selalu pikirin. Anak-anak udah dites juga sama orang tua saya dan suami, dan puji Tuhan mereka semua negatif. Jadi ini fokus di aku aja, kesembuhan aku. Kangen anak-anak, kangen suami, kemudian aku cepat pulih. Dan aku akan menceritakan kegiatan-kegiatan aku selama di rumah sakit, selama isolasi di rumah sakit. Semoga kalian semua suka ya. Maaf kalau goyang-goyang, ikutin terus sampai aku pulang ke rumah. Dah. Ini room tour kamar. Sorry. Tuh, saya sebelum kirimin. Oh, nggak ada dari ini ternyata. Ini selalu diganti makanannya, selalu ada, dan ini aku selalu nggak habis. Aku makan gitu, ini juga masih ada kue gitu. Tuh. Dan ada juga ini. Ini dikirimin sama teman kantor. Oh ya, kemudian ada TV. Nah, kalau ada makanan dari luar itu boleh banget. Tapi dikasih note kayak gini, catat nama, ruangan, nomor kamar. Nanti akan dipuling di luar. Nanti aku tunjukin di luarnya gimana. Tempat pemulingannya di baju ganti. Ini tempat tidur aku. Ini view keluar. View luar jalan. Infus vitamin. Dan itu tidak enak banget, sakit. Nah, ini view luar. View luar tuh tempat untuk PCR, toilet sentral untuk PCR. Nanti aku bakal tunjukin gimana perawatnya setiap selalu datang. Perawat di sini nggak every time datang, tapi setiap mereka mau tensi, cek suhu itu aja mereka datang. Tapi kalau kayak nggak penting, mereka nggak datang. Kontaknya hanya via WA, telepon. So mendung banget ya. Ini dulu ya. Besok aku bakal tunjukin aktivitas aku. Bye bye. The next day. Hai, selamat pagi. Ini hari ketiga aku di rumah sakit. Baru bangun. Itu jam berapa tuh? Jam 7 kurang. Ini aku habis diinfus. Ada 2. Ini vitamin, itu infus biasa gitu, aku nggak ngerti ya. Nih. Seperti biasa baju udah diganti, jadi siapkan baju ganti serta masker setiap hari. Seperti ini, sarapannya belum datang, nanti ntar lagi petugas datang mau sarapan. Ini jam 7, keadaan di luar kelihatan gak sih? Kelihatan ya, tutup tirai. Sepertinya sih pagi ini cuacanya cerah. Nanti aku bakal nunjukin ya berjemurnya. Dan aku berjemur selalu tidak mandi. Setelah berjemur baru mandi. Mau cerita apa ya? Jadi untuk keadaan aku di 2 hari terakhir ini membaik, puji Tuhan. Gak ada keluhan yang berarti gitu. 5 hari dari Selasa
berarti 5 hari atau 7 hari dari hari Selasa kemarin, Rabu, aku akan di swab. Aku akan videoin proses di swab. Jadi ikutin terus ya kegiatan aku selama di rumah sakit. Baik, sehat-sehat terlalu. A few moments later. Oke, ini udah jam berapa tuh? Jam 8:15 dan cuaca di luar tuh cerah banget. Bisa kelihatan ya, cerah. Sekarang waktunya untuk berjemur. Karena waktu berjemur hanya dikasih 15 menit. Aku akan videoin aktivitas berjemurnya. Lihat ya. A few moments later. A few moments later. Hai, aku baru selesai mandi, tadi habis berjemur, kalian udah lihat ya. Aku lagi siap-siap nih, sebentar lagi dokter akan datang. Seperti biasa dia akan meriksa, dokter paru sih yang biasa ya datang kontrol. Aku udah berasa agak baikan, segeran lebih tepatnya. Mungkin vlog atau video aku kali ini cukup sampai di sini dulu. Di next video aku akan nunjukin kegiatan apa aja sih yang aku lakukan selama di kamar gitu ya. Di kamar ngapain aja. Kemudian untuk swabnya seperti apa gitu ya, apa aja tahap-tahapnya untuk persiapan pulang. Udah gak sabar sih pengen pulang gitu ya. Semuanya akan aku share di next video atau next vlog aku ya. Ikutin terus channel aku. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya gitu ya, ini channel perdana. Semoga kalian suka dan semoga vlog ini memotivasi kalian atau ya mungkin sharing aja lah ya, gimana sih rasanya isolasi di rumah sakit ya, bahwa untuk di rumah sakit itu tidak seseram seperti yang ada di TV-TV atau yang kalian bayangkan, selama kalian tidak ada penyakit bawaan. Dan tetap pikir positif, tetap banyak makan, dan harus semangat. Ikutin terus ya. Sampai jumpa. Dah.